sekali Bapak sama Pak Hisya, sampai kita semua terpana dengan pemaparan Pak Hisya, pengalamannya hebat sekali. Oke, kita lanjut dengan pemaparan yang kedua dari Pak Dodi, silahkan. 40 menit ya Pak ya, tapi mungkin berkurang karena dikasih sudah habis sama Pak ini. Nanti ada sesi tanya jawab di akhir. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, menjelang siang, salam sejahtera, sehat selalu buat kita semua. Jadi betul Pak Kakan, semua terkesima termasuk saya Pak Kakan. Kalau di bahasa akademis, Pak Kakan menyampaikan hal empirik jadi fenomena yang terjadi ya Pak Kakan ya. Dan ini tidak bisa kita hindari ternyata. Sebagai notaris PPAT, kami semua tidak bisa menghindari hal-hal yang terkait dengan modus operandi di masyarakat. Pak Kakan ya. Bapak Ibu mohon izin, Bang Ucok, Senior, Ulang Pria. Jadi bukan berarti saya akan menggurui. Saya sedikit hanya kita ingin mengingatkan dari aspek teori, aspek normatif, dan aspek empiris. Dan kebetulan saat ini saya diberi amanah sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat. Ternyata juga fenomenanya sekarang Pak Bapak Ibu sekalian, fenomenanya itu laporan aduan masyarakat ke pihak kepolisian meningkat. Dalam arti apa? Kadang-kadang kawan-kawan menyampaikan begini, kenapa kita dibawa-bawa? Dan ini ternyata memang sudah menjadi suatu modus operandi. Dan mohon maaf, masyarakat ini kadang-kadang sebenarnya tidak pandai Pak, tapi ada yang pembisiknya di belakang. Betul. Nah, ada pembisik itu, sehingga langkah-langkahnya bagaimana supaya bisa membatalkan aktanya, supaya bisa membatalkan isi dari apa yang tadi disepakati, yang sebenarnya one prestasi dilarikan ke pidana. Nah, itu yang sering terjadi. Sehingga kami di sini akan mencoba kita kupas hal-hal terkait dengan perikatan jual beli ini. Kita akan coba kupas dari Pak kalau kami panggil Pak Gub ya, Pak Ketua Pembil, bicara mengenai akte otentik sebagai akte pembuktian secara formil. Tapi kita coba melihat dari si rezim pidana. Pakar hukum pidana, seorang guru besar mengatakan Pak, dalam perspektif pidana kita konteksnya tidak ada istilah akte otentik. Yang ada adalah bukti tulisan yang harus dibunyikan, yang harus dikuatkan secara material. Nah ini problem kita. Sedangkan kita notaris PPAT banyak bekerja di sektor perdata. Jadi suatu perbuatan hukum, ya, perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada saat kita bicara teori hukum secara hukum perjanjian, kita semua tahu kira-kira gitu Pak ya. Jadi beliau sebagai alumni MKN juga Pak ya. Nah, sudah banyak waktu itu belajar tentang undang-undang jabatan notaris ya. Nah, apa itu undang-undang jabatan notaris Bapak Ibu? Secara teori kita katakan itu adalah teks spesialis dari pasal 1868 kan, tentang akte otentik yang dibuat oleh pejabat yang khusus dan berwenang dalam membuat akte tersebut. Kita mengenal namanya notaris. Nah, lahirlah Undang-Undang 30 2004, kemudian diubah oleh Undang-Undang 2 2014. Dua undang-undang ini masih berlaku. Ada beberapa pasal yang diubah, tapi satu kesatuan, tidak bisa kita pisahkan. Nah, di dalamnya banyak mengandung hal-hal bicara mengenai tanggung jawab. Jadi notaris dan PPAT juga itu lebih banyak dituntut tanggung jawabnya lah. Nah, bicara tanggung jawab itu tadi, kalau bahasa saya di kampus ada 4 pilar yang harus dipegang oleh notaris PPAT. 4 pilar itu adalah kode etik, kemudian UUJN, atau di situ ada tertuang juga tentang hukum administrasi negara. Kenapa? Karena banyak sekali sanksi-sanksi yang diatur di dalam UUJN, di mana komandannya ini Pak Pemda kita, Ketua Pemda ya, Majelis Pengawas, punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada notaris, mulai sanksi tertulis ya, sampai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
Kalau kode etik Ikatan Notasi Indonesia, Perkumpulan Ikatan Notasi Indonesia, sanksi paling beratnya kan adalah kita diberhentikan sebagai anggota. Tapi kalau Pak Ketua Pemda kita memberikan sanksi, nah itu sifatnya hukum administratif, bisa diusulkan kepada kementerian untuk dilakukan SK pencabutan. Nah kalau PPAT tentu nanti kita bahas juga ya terkait dengan majelis pengawas PPAT kemudian pengawas PPAT. Tetapi kurang lebih dua ini ya. Nah yang ketiga kita bicara tentang pilar hukum perdata. Pilar hukum perdata itu yang selalu kita katakan bahwa dalam membuat akta hati-hati, jangan kita sampai terjebak sebagai pihak di dalam pembuatan akta. Begitu terkonstruksi kita sebagai pihak, maka sudah tidak objektif lagi akta yang kita buat. Nah ini klausul-klausul ini yang harus kita waspadai. Mungkin bisa dimulai di ini materi saya ya. Ini teori-teori dasar, sekedar mengingatkan aja Bapak Ibu. Kelihatannya sederhana ya. Mungkin ini pelajaran anak-anak kita di S1, tapi ternyata ini kandungannya sangat dalam sekali. Artinya apa? Sering terjadi bahasa cacat kehendak. Urusannya hutang piutang, katakan ternyata diformulasikan dalam bentuk peringatan jual beli. Ini banyak sekali terjadi saat ini. Ya, banyak sekali terjadi. Jangan sampai kita terjebak ke situ, sudah menjadi modus operandi. Kenapa? Kalau kita bicara azasnya, kita bicara hutang piutang, itu sudah menjadi merupakan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata. Ya. Hutang piutang itu diatur sebagai perjanjian nominal, tapi kemudian dikemas dalam bentuk peringatan jual beli. Kalau kita bicara hutang piutang, maka kita akan bicara hukum jaminan kan. Nah, otomatis objeknya ya diikat jaminan. Nah, hutang piutang tidak hanya dalam lembaga keuangan saja, misalnya perbankan, perorangan juga bisa ya Pak Kakan ya. Saya dengan Bu Evi hutang piutang, kemudian saya punya rumah, saya jaminkan ke Bu Evi, boleh. Ikat dengan APHT, boleh. Secara rezim kadaster, dataran tanah akan didaftarkan sepanjang ada perjanjian pokoknya kan begitu. Nah, tetapi dalam praktek di masyarakat ini dikemas dengan perjanjian pengikatan jual beli. Itu banyak sekali Pak. Banyak sekali, mungkin mudah-mudahan di Kabupaten Bekasi lumayan banyak. Masa itu mudah-mudahan tidak ada jawaban Pak kan? Lumayan banyak. Banyak. Iya, banyak ya. Nah, karena di situ dengan perjanjian pengikatan jual beli lunas ditambahkan dengan kuasa jual, si pihak kreditur merasa punya hak preference. Nah, langsung dia eksekusi dengan cara balik nama sertifikat dengan akte PPAT tanpa sepengetahuan si debiturnya, di mana debiturnya ini menghuni rumah. Nah, terus sudah kan, alasan dia kesepakatan awal dalam tempo maksimal 2 tahun dilunasin. Tapi Bapak Ibu jangan salah ya. Kadang-kadang banyak kejadian itu udang dibalik pempek Pak Kakan. Rumah itu harganya 2 miliar. Dia kasih fasilitas pinjaman uang 200 juta, mohon maaf, kemudian berkembang menjadi 700 juta, dieksekusi rumah itu. Rumah harga 2 miliar, hutangnya dengan berkembang, ya saya nggak akan berbunga ya, berkembang, entah gimana ceritanya, jadi 700 juta. Dengan alasan sudah lewat waktu 2 tahun, dieksekusilah perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar kuasa di PPAT yang berbeda, yang membuat akte PPJB. Itu bisa, prakteknya bisa. Nah, ini yang dalam kacamata pidana itu yang dikatakan tidak sesuai kebenaran materialnya dengan formil. Titik di mana saat akte kita PPJB di depan notaris akan sebagai dipakai alat bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana. Paling sederhana pihak krediturnya ya itu akan mengajukan laporan pidana terkait dengan menempati lahan orang tanpa izin atau memasuki perkarangan 167 KUH pidana 9 bulan, tapi dia akan lari ke 385 nanti KUH pidana. Kenapa? Sertifikat sudah balik nama dia,
fisik dia tidak bisa kuasai kan, karena si debiturnya mengatakan, loh hutang saya 700 juta, rumah saya 2 miliar, nggak mau saya gitu. Nah, versi si krediturnya, loh kita kan sudah sepakat 2 tahun tidak bisa bayar, jaminan bisa jadi milik saya dan sudah dibalik nama sama dia. Nah disitulah salah satu bibit timbulnya persoalan. Nah bagaimana peran notaris? Apakah kita bisa cuci tangan? Nah, kita ingat di pasal 15 UU JNP ya. UU JNP itu berarti Undang-Undang 2 2014. Di mana di situ pasal 15 ayat 2 huruf D ya. Jadi bahwa kita harus memberikan penyuluhan hukum. Artinya apa? Kalau Pak Kakan tadi menyampaikan dibacakan, sebenarnya ruhnya, filosofinya lebih dari sekedar dibacakan, bukan sekedar dibacakan, tapi dijelaskan tentang isi dari perjanjian itu. Mungkin bisa dilanjut. Ini hukum perikatan ya. Nah, KUH Perdata, oh ya KUH Perdata itu kan dengan dasar aturan peralihan ya. Kita sampai detik ini sebenarnya belum memiliki undang-undang hukum perdata ya. Tapi kita masih berbagai hukum kita terapkan, kita jalankan dengan aturan peralihan. Jadi sifatnya ada beberapa pakar mengatakan bahwa itu hukum yang hidup di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa itu hukum positif. Nah itu di ranah akademis ya. Nah, tapi itu sebagai acuan pada saat terjadi dispute, hakim dalam kasus perdata pasti akan mengacu ke sini. Nah menariknya di KUH Perdata itu nanti kita lihat penipuan itu salah satu unsur dapat dibatalkannya satu perjanjian. Nah ini nantinya ke sana nanti. Kenapa kok sering sekali pasal 378, 372 itu masuk itu sebagai dasar laporan kepada penyidik atau polisi ya. Nah mungkin bisa lanjut. Syarat perjanjian. Ini pelajaran kita S1. Anak saya masih kuliah di S1 Fakultas Hukum. Kalau saya tanya, ya dia akan menjawab begini. Nah ini Pak artinya pasal 1320. Padahal kalau kita pahami maknanya lebih dalam. Tadi Pak akan menyampaikan salah satu modus operandi figur yang menghadap pada kita. Nah kalau kita bicara di sini yang namanya cakap, berarti kita sudah menjamin pihak penghadap kita itu sesuai dengan data formilnya. Bagaimana kalau ternyata itu figur? Nah, gimana? Kita ada kewajiban tidak untuk meneliti ke kelurahan, meneliti KTP? Secara pendaftaran tanah kan juga tidak mungkin Pak Kakan ya. Bahwa oh si fulan ini adalah si fulan. Bagaimana kita bisa memastikan? Nah, ada satu teori dalam prinsip kehati-hatian itu. Kita melakukan uji secara tidak langsung. Kalau secara teknologi mungkin sudah bisa sekarang ya, NIK itu terdaftar. Nah ini dari dulu sudah saya pernah sampaikan kepada Pak Gubernur juga, Pak Ketua Pengkel kita, ayo segera ditindaklanjuti ini hubungan kerja kita dengan Dukcapil supaya kita punya verifikasi identitas seseorang itu sesuai dengan data formilnya. Kalau zaman dulu sebelum ada NIK ya, saya sering diskusi dengan hakim dulu. Hakim mengatakan, ya kalau mau aman, Pak Dede ya notaris harus periksa ke kelurahan apa betul itu warganya, gitu kan? Apa mungkin kita orang seperti itu? Tuh kan, tidak mungkin juga. Nah, tapi kita punya teknik sebenarnya. Secara teknik ini harus kita lakukan. Kalau tadi Pak Kakan caranya dengan bolpen mau tanda tangan gitu ya Pak Kakan. Nah teknik kita mau verifikasi data dokumen juga sama. Kalau itu sudah kita lakukan verifikasi tadi dalam teknik kita lakukan, itu berarti kita sudah melakukan prinsip kehati-hatian. Kalau kita sudah melakukan prinsip kehati-hatian, insya Allah kita tidak akan terjebak kepada kasus pidananya. Bahwa akte kita sebagai alat bukti otentik secara pidana, ya dia akan paling top, dia akan minta kita sebagai saksi, tidak boleh bergerak di luar itu. Ya. Nah ini yang sering ditakutkan kawan-kawan, bapak ibu sekalian. Kadang-kadang ini mohon maaf ini, kita sarjana hukum, kita sudah S2, bahkan S3 sudah banyak. Tapi kadang-kadang sering keder kalau aparat penegak hukum mengatakan, wah ini kok ada kesalahan bisa jadi delik pidana ini. Ya kan? Bisa jadi TS kalau ketakutan. Nah, itu secara teknik penyelidikan itu ada Perkap 6 nomor 2019 nomor 6 tahun 2019 Perkap Polri tentang teknik penyelidikan. Ya, penyelidikan dan penyidikan itu. Nah, tadi kita
Mungkin Pak Ketua kita bisa tidak lanjuti nanti dalam bentuk short course atau workshop sehari ya, bahas hukum acara. Kita harus paham hukum acara juga. Pidana material kita harus pahami lagi, review lagi pada setiap kuliah satu dulu, UHAP-nya juga, sampai hal detail terkait dengan Kapolri, manajemen penyidikan dan penyidikan. Itu perlu. Pak, kami dapat amplop gak? Saya tuh paling sering ditelepon Pak akan curhat ibu-ibu malam-malam, sampai saya harus bilang istri saya, bukan apa-apa loh ya, ini teman saya bantu gitu. Ya mohon maaf Bapak Ibu kalau susah saya ajak istri saya kenali Bapak Ibu. Ya ini loh si Bu Evi ya gitu kan. Kalau Bapak Polri nggak salah ya kalau ibu ini gitu. Dan biasanya paling sering telepon saya ibu-ibu Pak. Sambil gemeteran mungkin misalnya, aduh ini saya gitu. Nah, kita mitigasi gitu resiko hukumnya terhadap masalah yang dihadapi. Artinya apa? Tahap penyelidikan misalnya. Ada undangan, klarifikasi, wawancara gitu kan. Di Kapolri memang ada itu. Dan itu belum pro justisia, belum masuk ke ranah penyidikan. Dalam proses penyelidikan, aparat penegak hukum sedang mencoba mencari ada tindak pidana tidak, terjadi tidak deliknya itu, unsur-unsurnya terpenuhi tidak, alat buktinya, oke, cari barang bukti. Nah ini Pak Kakan, akte PPAT itu barang bukti bukan ya? Nah itu loh. Dalam faktanya, ya, seringkali ada upaya penyitaan, ya, penyitaan aktanya. Kalau di dalam akte notaris sudah kita jelas dalam undang-undang UU JNP ya pasal 66 ya, dimana pasal 66A-nya kan lahir lembaga majelis kehormatan notaris, kemudian pasal 66-nya tentang apa yang dilakukan oleh majelis kehormatan notaris, kemudian Permen 17-nya 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya. Nah di dalamnya kita hal-hal apa saja terkait dengan minuta itu bisa diperiksa. Ini ada benturan nanti di sini. Pada saat proses penyelidikan, pada saat aparat penegak hukum itu setelah menerima laporan masyarakat, dia bertugas untuk melakukan penyelidikan, di mana nanti keluar surat tugas penyelidikannya, dia diberi batas waktu untuk proses penyelidikannya. Ya. Apakah ini layak atau tidak nanti menjadi suatu tindak pidana dilihat. Nah biasanya ini barang manisnya itu ada di notaris sebagai akte, ya akte itu. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa si pelapor ini benar dengan bukti yang dia pegang, itu diverifikasi ke notaris. Nah, dalam tahap penyelidikan itu sudah diminta biasanya. Nah, Bapak Ibu, kemarin ada kejadian suatu wilayah Jawa Barat. Ini mohon maaf ya, kalau saya tuh takutnya kalau teman-teman lihat saya itu ketakutan kan, stres gitu. Karena yang saya ceritain jelek-jelek. Saya nggak cerita kalau invoice tagihan itu sekian gitu ya. Soalnya semua diem kalau invoice itu diem nggak mau cerita gitu. Kalau ke saya itu teleponnya yang jelek-jelek yang masalah gitu ya. Kalau saya dapat habis lagi invoice saya sekian Pak, jadi ya makan gitu. Ya. Nah, jadi begini. Terkait dengan modus operandi ini tadi ya dalam proses penyidikan secara pidana itu memang akte itu harus dibunyikan. Nah, saya pernah diskusi dengan Kapus Kejaksaan Agung dengan sohib saya. Bahasanya sederhana, loh Mas nggak nyambung. Kita material notaris formil, nah itu kan. Tetapi aparat penegak hukum itu punya perangkatnya, UHAP-nya ada. Dia berhak untuk melakukan penyitaan, dia berhak melakukan penggeledahan dengan izin ketua pengadilan. Nah, bagaimana pada saat akte notaris, kemudian majelis kehormatan notaris sudah melakukan pemeriksaan? Satu lagi, majelis kehormatan notaris itu hanya bisa melakukan pemeriksaan atas permohonan aparat penegak hukum terkait dengan permohonan pembuktian tadi, apakah akan mengklarifikasi atau melakukan penyidikan gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, kalau tiba-tiba ada undangan, ada mohon maaf ya, sales datang mengundang, mohon tetap bagaimanapun juga ada lembaga majelis kehormatan notaris, dan ini majelis kehormatan notaris wilayah Jawa Barat. Nah, timbul pertanyaan dari apa? Loh, ini kami memeriksa akte PPAT, ya ada urusan gitu. Nah, gimana kira-kira? Gitu. Kalau kami tetap
silakan Bapak Ibu satu kesatuan notaris PPAT minimal Bapak Ibu itu melakukan atau menjalankan jabatan pasal 15 ayat 2 huruf D ya Bapak Ibu, melegalisir ya. Nah, minimal kan itu ya. Jadi beruntung kalau pendaftaran tanah selalu kan kita dokumen dilegalisir oleh notaris. Nah, minimal di situ ada suatu perbuatan terkait penggunaan akta PPAT itu yang dijalankan oleh notaris. Ini salah satu cantolan kita, salah satunya. Masih banyak ya, kita ada MOU ya terkait dengan Mabes Polri dan TNI, PPINI. Nanti kemudian tanggal 20 akan ada rencana MOU Polda Jabar dengan PPINI. Nah, banyak masalah itu terjadi, benar tadi kata Pak Kakan, jangan percaya sama siapapun, bahkan sama keluarga di rumah juga ya, takutnya lengah. Saya berteori ini, kepercayaan lahir dari kepercayaan yang lahir dari kebohongan, kira-kira begitu. Kepercayaan yang lahir dari kepercayaan yang ternyata dasarnya adalah kebohongan. Mohon maaf, akte PPAT, jual beli, dasar PPJB, notaris lain, PPJB, si notaris ini mempercayakan kepada orang lain lagi. Nah, bahasa saya yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi kita ya, terhadap jalannya jabatan sebenarnya diri kita sendiri. Dalam Permenkumham 17/2021 jelas dikatakan apa saja yang diberikan kewenangan yang menjadikan penyidik itu bisa meminta atau memohon kepada MKNB, antara lain tanda tangannya itu dinyatakan palsu. Otomatis pas saja melakukan proses penyidikan sudah teruji dari saksi dan sebagainya, dari saksi korban, saya tidak pernah menghadap pada notaris. Ini mohon maaf, ini tidak terlalu kita buka ke aparatur hukum teknik-teknik ini. Kadang-kadang belum semua aparatur juga paham tentang cara mengajukan permohonan. Jadi hal-hal apa saja itu dari contohnya. Kemudian terjadi keadaan antidetir atau akte dimundurkan. Terus kemudian apa? Ada barang bukti perbuatan pidana di dalam pembuatan akta. Nah itu pasal 263 KUH pidana. Contohnya ya, kalau di dalam akte RUPSLB misalnya notulen pasal 21 ya, kemudian atau sirkuler pasal 91 Undang-Undang 40 2007, tanda tangan para pemegang saham, ternyata ada palsu di dalamnya. Nah itu aparat penegak hukum akan ngejar itu, kami harus membuktikan ini. Kalau sudah masuk tahap penyidikan, dia akan lari ke forensik itu nanti, karena ada aduan pemalsuan. Nah untuk itu dia butuh makhluknya. Nah makhluknya disimpan oleh notaris. Jadi bola panas itu dari kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjalankan jabatan dengan benar, itu perlindungan hukum kita. Nah nanti MKNB akan memeriksa atau melihat. Jangan juga nanti serta-merta notaris banyak dilibatkan dalam arti tidak berhubungan dengan kasus pidananya. Contohnya menjadi modus operandi orang bikin badan usaha, PT, CV dan sebagainya, kemudian melakukan penipuan pasal 378. Ibarat kata Pak Wahab Ketua Pemda, kalau Pak Darman punya bengkel, kalau Pak Wahab punya pabrik misalnya, pabrik mobil misalnya. Nah, mobilnya dibeli kemudian dipakai buat begal. Gitu. Nah, Pak Darman servis motor. Nah, dia belum begal, mampir dulu ke kantor ke bengkelnya Pak Darman. Setelah dari situ, kemudian dia melakukan tindak pidana. Apakah Pak Darman perlu diminta keterangan atas tindak pidananya? Nah, ini saksi itu apa? KUHP ada mengatur tentang saksi. Ini mohon maaf ya, ini sambil jalan aja nggak apa-apa ya Ibu, sambil jalan aja. Nah, dia kalau mengenai ini isi perjanjian tadi ya. Ini kelihatannya sederhana. Teori S1 sebenarnya dulu kan. Kalau bicara naturalia, accidentalia gitu kan. Tetapi penting terkait dengan supaya tidak cacat kehendak tadi, contoh yang saya di muka tadi. Hutang piutang jangan terus cover PPJB. Loh, itu para pihak Pak yang memberikan kesepakatan. Ya bacakan dengan benar. Tapi jangan sampai Anda dalam tanda petik tahu. Kalau Anda tahu selesai sudah. Ya. Tapi kalau Anda tidak tahu, ya, kemudian Anda lakukan pembacaan akte dengan benar dan menjelaskan, kemudian si pihak dalam konteks quote and quote begitunya iya aja, ya sudah.
nanti pada saat masuk ke ranah penyelidikan ataupun penyidikan, ya, kita memberikan keterangan sesuai dengan akta saja, tidak lebih tidak kurang. Tidak tahu, tidak ada urusan. Saya pernah ada kasus mendampingi kawan kita, ya, ibu-ibu di sana lagi, bukan mau kasus dengan ibu bahkan ya. Nah, dampingin saya proses, dia bikin akta PHT. Sudah ada itu, dan ternyata sudah lunas sebenarnya. Timbul tidak pidana jauh sebelumnya atas peralihan haknya. Ditanya macam-macam si ibu ini. Saya lihat itu memang kebetulan saya di sampingnya itu kebetulan ini. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Karena kita konstruksi saksi itu apa? Nah ini jadi Pak Ketua Pemda ya. Kita nanti coba pahami tentang konstruksi saksi itu apa. Ahli itu apa, gitu kan? Itu perlu kita belajar di situ nanti, supaya kita paham. Jangan kita sekarang kita tuh, mohon maaf ya, kita lebih pintar sebenarnya gitu loh. Tapi jangan pintar ngakali ya. Nah ini terkait dengan teori dari kehidupan saksi ini ya. Tapi Kapolri 6 tadi ya 2019 itu ada statement tambahan di situ. Tidak berarti dia menyaksikan secara langsung bisa ditarik sebagai saksi. Nah itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena tadi ada rezim pidana, ya, bukti tulisan itu perlu dibunyikan. Mungkin ada ya teori ininya, Ibu, punten, yang terkait dengan setelah ini mungkin ya, setelah ini atau sebelumnya ya, Pak. Jadi bahwa doktrin juga mengatakan demikian. Alat bukti secara pidana itu memang perlu dibunyikan. Oleh siapa? Oleh pejabat yang mengeluarkannya. Ada pertanyaan ini sekarang, Pak, kami melakukan hanya menjalankan pasal 15 ayat 2 huruf B, warmaking ya, warmaking. Kok dibawa-bawa juga gitu? Kok dipanggil? Nah, ini kejadian. Ada kejadian di wilayah kita juga, dan kasusnya di Barreskrim. Sekedar warmaking, kasusnya di Barreskrim. Kenapa? Beliau ini mewarmaking suatu dokumen yang dikatakan sertifikat investasi, tapi di belakangnya tertuang syarat dan ketentuan yang itu merupakan klausul yang akhirnya timbul perikatan yang lain dari perjanjian di dalamnya. Nah, satu kali investasi, dua kali investasi, kalau ribuan kali sudah modus operandi. Nah, itu terjadi. Nah, ini memang kalau hal seperti ini harusnya beliau-beliaunya kena masalah yang melibatkan organisasi. Jadi kita harus perkuat ya Pak Ketua, mungkin nanti dengan Pak Pemda juga harus memperkuat. Mohon maaf ini, tadi saya lihat ada Daem ya. Daem, selamat siang. Nah, beliau itu senior saya sebagai advokat dulu ya. Nah, tapi junior saya sebagai notaris ya. Nah, mohon maaf, advokat pengacara praktek ya, kalau zaman saya dulu pengacara praktek gitu kan. Nggak tentu paham loh ilmu kita, nggak tentu paham. Nah kita yang paham, dan untuk itu kita yang perlu perkuat nanti untuk menghadapi hal seperti ini. Kalau tidak salah MP 3D punya kewenangan memberikan bantuan hukum kan ya, ketentuannya ada di APR. Nggak tahu teknis pelaksanaannya bagaimana, itu perlu dioptimalkan. Jadi kalau bisa sinergitas kerja antara MKNB dan Majelis Pemilihan dan Pengawas PAT ini, itu perlu ditindaklanjuti. INI dan IPAT dan APR BPN untuk menindaklanjuti proses bantuan hukum ini. Kenapa? Karena hanya kita yang paham tadi contohnya. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kalau hanya sekedar membuktikan akta itu sebagai alat bukti, ya cukup menjelaskan isi akta itu, kecuali ada ketidakbenaran dalam akta yang dibuat, gitu kira-kira. Nah, ini ya, secara perdata jelas di dalam 1870 ya, kekuatan akta otentik ya sudah selesai kan. Kalau kita bicara 1870, kalau forledemnya sudah kita laksanakan, pembacaan akte di depan saksi di wilayah kerja kita, ya selesai, dia alat bukti sempurna. Perdata, pidana, surat. Nah, surat dia tidak menyatakan surat otentik atau di bawah tangan. Warmaking pun sebagai surat dia akan cari pembuktiannya. Kenapa? Ada stempelnya, bahasa penyidik begitu. Ada stempel notarisnya, notarisnya kita panggil dulu. Ya, mohon maaf, kami sempat sering berdebat karena kan kalau keputusan MKNB itu kolektif kolegial. Nah,
sering kami pada saat dengan kawan yang dari unsur kepolisian itu berdebat di situ. Ini tidak perlu, oh ini perlu, nah seperti itu. Kenapa? Ya ini tadi karena kacamatanya adalah bukti tulisan perlu dibunyikan. Nah si notaris harus membunyikan. Padahal war making itu kan sekedar pendaftaran saja. Secara izin perdata itu hanya memiliki pembuktian sebagai dokumen di bawah tangan yang sudah terdaftar, jadi dianggap sudah ada sejak terdaftar. Mau akte tanggalnya antedata atau mundur, nggak ada urusan kan begitu. Nah nanti hakim akan hanya menerima, oh ini ada semenjak didaftarkan di notaris secara terdaftar, secara pidana. Nah ini. Jadi ini ya kelembagaan kita harus diperkuat. Bagaimana kita memperjelas hal-hal seperti ini dengan apapun hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Ya memang hasil akhir nanti adalah hakim yang memutuskan. Tetapi dalam praktek itu kadang-kadang begini, pada saat penyidik tidak bisa meminta keterangan notaris karena dia terikat dengan waktu, proses jalan terus, dia upayakan untuk disampaikan berkas penyidikan kepada para penuntut jaksa penuntut umum di P19 kan. Nah ini terjadi sekarang. Tolong notarisnya diperiksa, nah gitu. Itu sudah berkali-kali. Jadi kadang-kadang kami MKMB itu bukan berarti ini kasus hari ini. Kasus sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, kemudian muncul lagi karena tadi P19, jadi notaris harus diperiksa. Kenapa gitu kan? Nah, tahap penyidikan, gitu. Ada sesuatu yang dibutuhkan keterangan dari notaris, contohnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut sebenarnya ya, kalau dalam kapasitas sebagai saksi itu sudah bisa kita lock di situ. Hanya sebatas saksi, tidak lebih tidak kurang. Kecuali ada pasal 55. Nah ini, nanti teori hukum pidana kita bicara pasal 5556 ini. Apa yang namanya penyertaan? Siapa itu lender gitu kan? Apakah ada mensrea di notaris? Tidak ada, saya yakin tidak ada. Karena tadi kan ada ya, kepercayaan yang lahir dari kebohongan yang ada di awal itu. Jadi bahasa saya, sejelek apapun, usahakan jangan sampai terlewat tanda tangan para pihak itu di hadapan kita, udah selesai itu. Perkara dia figur itu urusan belakangan di hadapan kita, ya kan? Pada saat ternyata itu ada unsur pidananya, pasal 263-nya dibalik itu nanti mereka yang melakukan 266 ya, keterangan dan data palsu dalam pembuatan akta otentik. Nah itu bisa kita laporin balik. Cuma kadang-kadang teman-teman seperti ini Anda nggak salah, tapi Anda dikoyak-koyak gitu, di uyo-uyo bahasa Jawa itu dikeret-keret gitu kan. Kenapa? Karena kita kan bicara teori tadi, asal lewat prestasi dilakukan ke penipuan supaya dia nggak usah bayar, itu sering itu terjadi. Nah notaris dibawa-bawa gitu kan. Nah akhirnya gimana? Ya kalau dia memberi keterangan palsu, hajar balik. Tapi teman-teman baik-baik semua, Bu. Ya. Kenapa? Suruh tangkap balik nggak mana udah daripada panjang lebar urusan gitu kan. Padahal sekali perlu itu laporan palsu itu pidana itu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita ini kan ya. Enggak Bu, kemudian dilanjutkan. Nah ini tadi ya kekuatan pembuktian tadi ya. Acara pidana tadi, maaf tadi dulu yang tadi ya. Nah acara pidana itu kan objek material tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi. Jadi pada saat memang harus memberikan keterangan sebagai saksi, notaris PPA itu hanya menjelaskan proses validasi pembuatan akta, selesai. Tidak lebih tidak kurang. Tadi ada pertanyaan penyidik yang saya tendang-tendang si Ibu tadi karena komentar semua pertanyaan dijawab. Kenapa? Ibu ini proses pencairan kreditnya gimana? Itu tadi bahasa cover note. Diminta dijelaskan cover note. Minta jelaskan internalnya itu. Oh tidak, itu kewenangan notaris untuk menjelaskan. Tidak. Mekanisme itu ada di internal bank. Bagaimana proses pencairan bisa terjadi? Ya. Nah itu kadang-kadang terjadi. Tidak semua itu harus dijawab karena kapasitas kita hanya menyelesaikan atau membuat terang akte yang dibuat di depan kita. Nah persoalannya adalah menjadi masalah kalau ternyata freedom itu tidak kita lakukan, itu selesai. Ya. Ternyata figur, tapi kita di hadapan kita. Kalau figur di hadapan kita masih tenang kita, karena kita SOP jelas kan, UJN ya kan, PP 3798, PP 24 2016 jelas itu membacakan. Kalau kemudian dia memberikan keterangan palsu, dia pelaku pidananya, mensreanya ada di para pihak. Tapi kalau sudah tidak di hadapan kita, nah ada suatu pertanyaan, Pak, ini notaris, ini mohon maaf ini ya, notaris tanda tangan di luar wilayah.
ya kalau bahasa bercanda kita DJ ya. Apa ini? Tanda tangan di Jakarta. Nah, ini kewenangan beliau ini majelis pengawas areanya, ya. Nah, kadang-kadang di situ itu pintu masuk untuk menuduh ya mens rea tadi. Padahal itu masuknya ranahnya hukum administrasi. Kalau itu terjadi pelanggaran itu, sepanjang tidak disangkal tanda tangannya, dia terdegradasi menjadi akte di bawah tangannya gitu ya, Pak Wahab ya. Nah, nanti Pak Wahab akan menguji apakah memang, tapi untuk menguji ya harus masuk dulu laporan ini ya Pak Wahab ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh banyak ya, teknik-teknik kita tuh banyak, cuman belum terlalu spesifik dan belum terorganisir dengan baik, sehingga kadang-kadang teman-teman ini masih kebingungan. Nah, ini yang mungkin perlu kita garap ke depan, bagaimana mensiasati dan cara menghadapi hal seperti ini. Kekuatan pembuktian, oke, 1870 183 KUHP ya, terkait dengan pemidanaan. Berikutnya mungkin kedudukan saksi, ada sudah saya jelaskan masalah saksi. Berikutnya lagi, ini sering, mohon maaf, 224 ini sering dipakai aparat penegak hukum. Seseorang yang dipanggil diminta keterangan sebagai saksi tidak mau, ada ancaman hukumannya 9 bulan. Itu kan sering ya, di amplop coklat. Saya pengen lihat ada yang nganggu, betul saya pernah ngalamin. Ternyata nggak ada yang alhamdulillah. Nah itu ditulis di bawahnya ya, 224. Kita punya senjatanya juga, 322. Apa? Kalau kita membuka rahasia jabatan, pidana material itu, delik itu. Seseorang menjalankan jabatan, kemudian membuka rahasia, ya, 9 bulan juga. Nah nanti formilnya kan 170 KUHP. Kita bisa yang namanya tidak mau memberikan keterangan, baru boleh memberikan keterangan notaris yang bersangkutan setelah diperiksa oleh MKNW, karena kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, disitulah lembaga MKNW perlunya. Ya. Nah, ini memang tidak dimiliki oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Kalau MKNW jelas ada, undang-undangnya, pasal-pasalnya ada. Karena apa? Karena rahasia jabatan. Karena apa? 322 kalau kita membuka rahasia jabatan, pidananya 9 bulan juga. Itu ceritanya. Lanjut. Nah ini yang saya katakan hak ingkar tadi. Di sini terkait dengan hak ingkar, ya, 170 tadi ya. Nah, 1909 KUH Perdata. Jadi memang ini dua rezim ini masing-masing punya kacamatanya ya. Perdata gimana, pidana gimana. Kemudian lanjut. Nah ini terkait dengan aturan-aturan ya. Jadi mohon maaf, naik dulu ke atas tadi sering saya ini kasus-kasus pidana yang sering terjadi. Maaf. Lagi ini yang Majelis Pembina Pengawas, bukan ini, mungkin di bawahnya ya, perlindungan hukum atau di atas ya, tadi yang terkait dengan, mohon maaf, naik lagi mungkin jabatan kepercayaan, kewenangan lembaga pertanahan, BPJP ya, tidak ada lagi di atas, di bawah tadi ya mungkin ya. Nah, mungkin tapi sudah di-share semua kan ya, ini ya materi ya, silahkan dibaca aja Bapak Ibu. Jadi 378 penipuan, 372 penggelapan, 263 membuat dokumen palsu, 2266 memberikan keterangan palsu dan fakta otentik, kemudian pasal 5556 penyertaan itu paling sering. 167 tadi sudah saya singgung juga mengenai memasuki kalangan orang tanpa izin, kemudian 385 itu yang banyak terjadi ya. Tapi jangan salah, tipikor ada juga di spesialis. Nah beberapa kasus terjadi memang. Yang kemarin yang baru saja terjadi itu notaris tidak pernah membuat akte yayasan, tidak pernah bikin, tapi muncul akte yayasan sama yang bersangkutan dan itu dipakai untuk mencairkan dana hibah dari Pemda. Kejadian itu. Jadi perlu idenya Pak Kakan tadi. Yuk nanti dikoordinir terus nanti kasih resepnya Pak. Jadi kita masing-masing punya hitungan ya. Bolpen saya warna apa ya, modal dikit lah gitu Pak ya. Paling nggak habis sampai 10 juta kan Pak ya. Nah, itu terjadi. Dia tanya kenapa saya harus dipanggil dari pihak kejaksaan, harus notaris ini memverifikasi apa betul ini akte dia atau bukan. Kalau memang bukan jelaskan, kalau memang iya Anda harus bertanggung jawab karena antidetir mundur untuk proses pencairan dana hibah. Itu tipikor masuknya. Ada lagi kasus apa? Terkait dengan terorisme, wah itu paling menakutkan.
terjadi. Nah, KPK memiliki undang-undang khusus yang spesialis. Kita nggak berkutik cuma di situ. Lembaga NKNB lewat sudah kalau KPK. Nah, tapi ya tadi ada tekniknya juga. Kalau sampai kita tersandung, ya amit-amit ya, kalau sampai tersandung harus jelas. Ada suatu kejadian PPAT yang bersangkutan membuatkan AJB masuk ke ranah KPK dalam persidangan, itu terungkap transaksi dalam akte 5 miliar, si pihak penjual menerimanya 8 miliar. Penyidik menuntut untuk membuktikan bahwa memang ada unsur pidana korupsi nilainya 8 miliar. Dikejar itu kan. Ya sudah, kepada yang bersangkutan kekeh 5M ya 5M. Jangan dia ngomong 8M. Yang berwenang ngomong 8M itu si pihak penjual. Selesai. Hakim ngerti kok itu. Itu contohnya ya, sama. Jadi kita kebenaran formil ya sudah, apa yang kita buat itu kita pertahankan. Jangan lebih, jangan kurang. Kecuali kalau nanti tergeser menjadi header ya lain cerita aja ya. Kita yang mengkondisikan dulu sampai tidak terjadi. Itu kira-kira seperti itu ya. Ketentuan tadi, oh ya, PUPR 11 sudah dicabut ya. Dengan adanya PP 12, PUPR 11 sudah dicabut. Coba Ibu, sebentar. Ya. PP 12 kan merubah PP 14 ya, tentang perumahan pemukiman. Dengan adanya PP 12 itu maka PUPR 11 sudah tidak berlaku ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kan PPJB terkait dengan kawasan perumahan dan sebagainya, kita ngacu kepada PUPR 11. Dengan lahirnya PP 12 itu sebagai lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun sekarang sedang di-hold ya selama 2 tahun ke depan, tapi itu sudah menjadi hukum positif juga ya. Kita tunggu nanti bagaimana ke depannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan semua ini, majelis kehormatan pasal 66 ya, pemanggilan, PPAT dan kewenangan itu memang ranahnya di BPN tadi ya. Majelis Pembina Pengawas UKT itu sempat saya singgung juga tadi. Lanjut lagi Bu, perlindungan hukum. Oh iya, perlindungan hukum ada teori dari Prof. Isnaini, itu kan guru saya nih. Saya sering pakai teorinya beliau ya, Profesor Muhammad Isnaini. Yang sering dipakai kan Filipus, ya Filipus Hemat John. Tapi Prof. Isnaini itu membagi dua. Perlindungan hukum itu ada pada preventif, itu kan terkait dengan administrasi negara, jadi undang-undang dan seterusnya. Tapi kalau Prof. Isnaini ada eksternal, ada internal. Nah, internal itu di dalam akte itu sendiri. Jadi klausul-klausul itu dalam perlindungan hukum. Nah, ini harus hati-hati kita mengkonstruksikan ya. Term of payment dari perikatan jual beli yang belum lunas bagaimana? Itu harus jelas. Ada satu lagi, mohon maaf. Kita kan 1320 hal tertentu, artinya objek perjanjian harus jelas. Banyak kasus kejadian teman-teman bikin perikatan jual beli tanah yang belum bersertifikat milik adalah. Nah, yang berwenang membunyikan keterangan riwayat tanah, yang berwenang memberikan keterangan tentang tidak sengketa itu adalah aparat desa. PP 2497 ya. Kita tidak berwenang. Jadi kalau bikin PPJB tanah tanah belum bersertifikat, hati-hati. Pengukuran. Ini ada kejadian kemarin di wilayah Jawa Barat. Luasnya 40 hektar. Mohon maaf Pak Kakan. Ukur tapi mengukur cuma sekedar ingin tahu kondisinya, tidak terbit surat ukur. Nah, lucu nih kasusnya. Dia terlapor notarisnya. Kenapa? Karena dia si pelapor merasa bahwa dia dibohongin, penipuan, karena dia bayar tapi produknya bukan produk BPN. Dia verifikasi ke BPN, nggak ada surat ukurnya gitu kan. Tapi diukur. Nah, versi si notaris kan loh, kami kan menjalankan pekerjaan untuk ingin tahu fisik tanahnya, bagusnya di mana. Ya kami mengundang juga teman-teman dari BPN untuk tahu, yang tahu tekniknya itu dari BPN. Nah, titiknya di sini. Kita untuk 40 hektar. Tapi memang tidak dimohon surat ukur resmi untuk mengetahui objeknya, gitu kira-kira. Tapi ujung-ujungnya ternyata si pembeli itu uang prestasi terhadap term of payment kepada pihak penjual. Tapi dia ngolong-ngolong kan bikin kasus pidananya. Nah, itu terjadi. Jadi fenomena persoalan hukum kita sudah campur aduk sekarang. Jadi kita perlu memperkuat. Ya memang rumahnya di kita ya, organisasi kita IM dan IPAT harus kita perkuat. Kita harus siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di luar. Kurang lebih seperti itu, Ibu Moderator, saya kembalikan. Terima kasih, mohon maaf barangkali ngantuk karena saya ngedongeng. Bila terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Pak Dodi sama Pak Hisya, kita tepuk tangan lagi sekali. Baik.